Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Lydia. Dan saya Saka. Tujuan kami membuat podcast ini adalah untuk memenuhi proyek Pancasila. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengaruh kasus hilangnya aktivis 98 terhadap penegakan HAM di Indonesia. Dan kasus ini tuh bukan cuma jadi sejarah, tapi juga jadi cerminan gimana nilai kemanusiaan dan keadilan ini ditegakkan di negara Indonesia. Nah, kasus ini tuh berpuncak ketika pelengseran Presiden Soeharto pada tahun 98 yang merupakan akumulasi dari demo-demo yang sudah terjadi selama bertahun-tahun sepanjang era Orde Baru, terutama dari tahun-tahun sebelum 98. Betul banget sih Saka, di mana pelanggaran HAM terjadi secara sejelas-jelasnya di depan mata publik, seperti penembakan mahasiswa Trisakti saat demo di Semanggi dan pembunuhan aktivis Marsinah yang kematian tragisnya menjadi pendorong rakyat untuk memulihkan pemerintah. Nah, di kali ini kita udah punya 3 narasumber kita. Yang pertama ada Hani, terus ada Ardel, dan juga ada Fuska. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, silakan. Saya akan bertanya kepada Hani. Menurut Hani, bagaimana pandangan mengenai penerapan HAM dalam kasus ini? Kalau menurut aku pribadi, penerapan HAM pada saat itu, bahkan pada era itu ya, era kepemimpinan Presiden Soeharto itu masih sangat minim. Bahkan beberapa orang bilang itu tidak diterapkan sama sekali karena pelanggaran HAM yang sudah dilanggar saat itu tuh bukan pelanggaran HAM kecil. Itu sudah segat-segatnya pelanggaran HAM itu sudah dilakukan. Mulai dari hilangnya aktivis-aktivis, mahasiswa, dan bahkan lawan politik dan juga rakyat yang bukan secara salah juga sih, rakyat yang menjadi komunis, padahal tidak ada bukti sama sekali saat itu sampai sekarang banyak dari mereka yang menghilang tanpa ada kejelasan kepada mereka. Dan ada beberapa yang pulang, tapi pulang di situ hanya jasadnya aja. Iya, juga pelanggaran HAM banget ya dari negara. Nah, kemudian kita kan tahu ya, Indonesia itu ideologinya Pancasila. Sekarang kalau kita ngomongin Pancasila, menurut Fuska, gimana sih penerapan dari nilai Pancasila dalam kasus ini? Kalau kita kaitkan sama Pancasila, kita baru sekarang kita nggak dalam itu. Walaupun kita cuma dengar, tapi itu kita tahu kalau Pancasila itu udah diterapkan sama sekali. Apalagi sila kedua dan ketiga yang Iya, harusnya berkaitan dengan keadilan. Nah, misalnya seperti sila kedua, kita ngomongin sila kedua dulu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat itu tuh banyak aktivis yang bilang ada penculikan, pembunuhan, dan kekerasan terhadap mahasiswa. Itu tuh bertentangan banget ya sama nilai kemanusiaan. Jadi di situ tuh manusia tuh dianggap tidak punya martabat, karena mereka tuh dianggap sebagai ancaman yang harus dibuka. Nah, kalau kita ngomongin tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sampai sekarang juga keluarga tuh nggak tahu ya gimana itu korban keluarga itu, mereka nggak tahu keadaan korban itu seperti apa. Jadi ya negara memang sangat menutupi kasus itu. Jadi kalau kita ditanya bagaimana Pancasila bekerja pada era itu tuh gak ada penerapan yang bersama. Kalau udah kayak gini, ya memang masyarakat tuh harus bersuara ya untuk menegakkan HAM. Nah, kalau misalkan masyarakat kan yang paling berperan nih pastinya generasi muda kan, kayak mahasiswa yang biasanya lakukan demo. Kalau menurut Ardel nih, gimana sih harusnya peran generasi muda? Menurut aku ya, generasi muda ini bisa berperan dalam penegakan HAM dan keadilan dengan cara meningkatkan pemahaman tentang HAM. Seperti yang kita sadari lah ya, banyak banget dari kita yang kurang memahami akan kejadian 98 ini. Bahkan nggak pernah juga sih dibahas di sekolah ya setahu aku. Jadi pernah nggak bahas? Iya, nggak membahas itu, dan banyak orang juga masih takut buat membahas itu secara terang-terangan. Jadi menurut aku pemanfaatan media sosial sangat digunakan seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Karena kayak kasus Marsinah yang akhir-akhir ini mulai keangkat, itu banyak yang terbuka dari situ untuk mengetahui lebih lagi Marsinah ini kenapa sih ternyata itu dari media sosial. Jadi menurut aku dengan pemanfaatan ini kita bisa lebih memahami lah ya tentang hak asasi manusia, dan mereka dapat
membangun perubahan dan memastikan hak setiap individu itu dihargai. Iya, aku mau nambahin dikit yang ada. Emang zaman sekarang tuh salah satu cara untuk belajar itu melalui sosial media ya, terutama untuk Gen Z. Mungkin generasi sebelumnya belajar dari textbook, tapi kalau Gen Z ini agak unik. Kita itu demen belajar dari sosial media karena ya kalau di textbook itu kan zaman dulu kan kita belajar apa yang sudah ditulis kan, dan sejarah ditulis oleh pemenang, tidak ada point of view lain, tidak ada apa ya kalau bilang sisi lain yang belum terungkap dari sejarah itu sendiri. Sedangkan sekarang banyak di TikTok, di YouTube Short akun-akun yang mengangkat sejarah-sejarah yang terlupakan, terusnya apa ya, mereka menyediakan persepsi baru dan konteks-konteks yang hilang dari buku sejarah itu, dan Gen Z itu suka banget hal-hal kayak gitu. It's a fun way to learn ya, apalagi kayak kemarin kan Marsina diangkat dari pahlawan, itu kan nge-boost banget kan, itu bikin Gen Z kepo dan itu viral di mana-mana konteks sejarahnya gitu-gitu. Itu menurut aku bagus karena ada pepatah yang bilang history repeats itself, dan bangsa yang bodoh itu ya bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarahnya, karena sejarah akan terulang. Kalau kita nggak tahu, clueless dan ignorant sama sekali apa yang terjadi di masa lalu, pasti kita nggak akan bisa memfilter simptom yang terjadi di masa ini, dan itu akibatnya ya bisa terulang lagi. Jadi belajar sejarahlah untuk mencegah hal itu kembali lagi. Jadi bisakah dari diskusi kita hari ini jelas bahwa tragedi 98 itu masih meninggalkan luka yang belum tuntas Sama pada keluarga korban ya. betul sekali, dan kita belajar juga bahwa penegakan HAM itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh masyarakat. Juga selain itu seperti yang disebutkan tadi dalam nilai Pancasila yang kedua dan ketiga, kemanusiaan dan keadilan itu masih belum, kita harus terus memperjuangkan. Ya, terima kasih kepada Hani Arda Foska sudah berbagi pandangannya, dan terima kasih juga kepada Ibu dosen, Ibu Devi, serta Universitas Pelita Harapan atas kesempatan untuk membuat proyek ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tetap kritis dan peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.